Marco Pierre White, ya kan, The Devil in the Kitchen. Siapa dia? Ini salah satu chef paling terkenal loh di dunia. Ini dulu Gordon Ramsay kerja di tempatnya dia. Oh, di Harvey's. Ya Gordon Ramsay yang tukang marah-marah mungkin dimarah-marahin dia. Nangis dulu kata dia. Oh. Tapi kalau kita pikir-pikir ya, umur 29 udah jadi Michelin 3 star, kita ngapain umur 29? Ya, atau mungkin kita masih bekerja. Tapi ini karena bukan podcast inspirasi, saya khawatir bikin orang makin depres. Jadi janganlah. Biasanya orang ngomong, kita tuh makan hanya cukup untuk hidup. That's strong gitu loh. Hidup cuma sekali, ya kan? And this is my philosophy that you only live once, never settle for mediocrity. When I say never settle for mediocrity, bukan berarti cuma sekedar settle for mediocrity, bukan sekedar kita jadi kerjaan doang, tapi in life we have to aspire. Iya kan? We have to aspire to get whatever it takes itu kan. Halo, jumpa lagi di dalam acara podcast The Reading Chamber. Merupakan tempat, kalau kita nyebutnya the sanctuary for those who are seeking knowledge through the joy of reading. Terlalu belibet ya. Tapi intinya adalah tempat di mana orang pengen belajar baca buku dan mempelajari berbagai macam life lesson learn ya dari buku-buku ini. Nah, untuk episode kali ini kayaknya akan agak beda nih, karena kita nggak akan bikin konten-konten yang ini ya, heavy ya Mas Pram ya. Ini juga itu jadi heavy. Oh heavy, karena kita juga akan menggali filosofi apapun lah ini. Harus selalu intens dalam apa yang kita kerjakan. Baik, kalau kayak gitu. Tapi intinya adalah pada hari ini topik yang akan kita bawa ada berkaitan dengan masak gitu ya, atau buku masakan ya, buku makanan gitu. Makanan. Dan berbagai macam hal yang mungkin sangat kita gemari gitu. Terutama kalau Mas Pram ini adalah ahlinya sushi ya. Ahli makan sushi sih menurut saya. Ahli makan sushi. Saya nggak tahu udah ada banyak banget sushi yang udah dicoba sama Mas Pram. Tapi hari ini kita mau mencoba membahas berbagai macam buku yang berhubungan dengan kuliner. Betul. Ini yang dan kebetulan hari ini juga nggak cuma sekedar buku yang non fiksi ya, tapi juga banyak komik-komik gitu ya yang kita akan coba gali. Dan saya rasa kali ini kita akan ngelihat ya, kenapa kuliner itu menjadi sesuatu yang should inspire us gitu sebagai manusia. Mungkin kita langsung mulai aja kali ya Mas Pram. Apa nih yang mau kita rekomendasikan? Dan apa mau kita bahas dulu pertama? Oke ya, banyak ini sebenarnya ya. Mungkin nggak bisa dibahas semua juga satu-satu ya. Jadi kita mungkin akan bahas beberapa. Cuman kalau kita ingat dulu kan di episode awal kita sempat pernah bahas ini ya, buku Sushi Chef Sukiya Bashijiro Shinzo Satomi. Ini kita pernah sempat bahas sekilas waktu itu. Kemudian di episode kita yang Paman Gober, kita juga sempat cerita tentang When I Met with Jiro, terus cerita dia I Dream of Jiro gitu kan, I Dream of Sushi gitu kan. Betul. Yang betapa susahnya hidup sebagai sushi chef, terus dia mimpi tiap hari untuk improve dan lain sebagainya kan. Nah, today I want to focus more on kira-kira apa sih nih kehidupan sehari-hari itu memang seperti apa. Ya kan, sebenarnya kita bandingin juga dengan chef-chef di tempat lain, makanya kayak ada buku biografinya Marco Pierre White, ya kan, The Devil in the Kitchen. Siapa dia? Ini salah satu chef paling terkenal loh di dunia. Ini dulu Gordon Ramsay kerja di tempatnya dia. Oh, di Harvey's. Ya Gordon Ramsay yang tukang marah-marah mungkin dimarah-marahin dia. Nangis dulu kata dia. Jadi bahkan pernah di salah satu itu si Gordon Ramsay sampai menangis karena nggak sanggup katanya. Mental breakdown. Ternyata biasa bikin orang mental breakdown. Jadi dia udah pernah di mental breakdown. Orang pernah bikin dia mental breakdown. Marco Pierre White. Dan ini koki terkenal karena apa? Dia adalah koki termuda yang pernah dapetnya Michelin star. Base-nya di mana dia? Di London dulu. Dia di Inggris, ya kan. Jadi dia termuda sampai tahun berapa? Jadi untuk kayak sekitar belasan tahun tuh dia adalah koki termuda karena dia dapat tuh umur 29 tahun. Dapat 3 Michelin star di umur 29 tahun. Itu tahun berapa? Ya, tahun 90-an. Oke. Tapi kalau kita pikir-pikir ya, umur 29 udah jadi Michelin 3 star, kita ngapain umur 29? Ya, atau mungkin kita masih bekerja. Tapi ini karena bukan podcast inspirasi, saya khawatir bikin orang makin depres. Jadi janganlah. Jadi kita kasih lihat ada orang. Jadi contohnya adalah ini ya, satu yaitu si The Devil in the Kitchen. Terus kemudian ada Kitchen Confidential-nya Anthony Bourdain. I think a lot of people know this guy. Anthony Bourdain kurang sukses sebagai chef, tapi dia sukses sebagai writer dan blogger dan traveler ya. Oh iya, dia penulis kuliner. Dia seperti Pak Bondan Winarno kan begitu. Iya, and I read dulu tulisan pertamanya Anthony Bourdain itu justru yang di New York Times.
yang waktu itu dia bicara kayak tentang apa? Ya confidence siapa? Hal-hal terjadi di dapur nggak semua Oh, orang Kitchen tahu. Confidentials. Itu ada ditulis di New York Times. Judulnya beda. Jadi dia Okay. cerita dulu kalau misalnya kalau datang itu jangan hari weekend atau apa. Jangan pernah makan ikan di hari Selasa. Karena kalau nggak salah itu adalah hari ketika bahan udah habis semua. Jadi lu cuma dapat sisanya doang. Oh. Dia jangan datang ke restoran. Itu salah satu ini ya salah satu cerita yang disampaikan lu di tulisannya itu. Nah, kita juga ada Eric Ripert. Nah, ini I've been into his restaurant juga di New York. Dia ini yang Le Bernardin. Le Bernardin. Le Bernardin bener nggak ya bacanya ya? Le Bernardin. Jadi mungkin waktu pemirsa kayak tahun 90-an. Mungkin yang menonton pada pembaca fresh speaker bisa mengkoreksi kami. iya, pokoknya tolong deh. Dan ini 32 Yolks, ini juga biografi dia. Terus kemudian ada Letters to a Young Chef nih Daniel Boulud. Again, I don't know. Daniel Boulud. Ini dari restoran Daniel. I also been there di New York nih dua-duanya. Kali kalau Eric Ripert nih Le Bernardin tuh 3 Michelin star. Terus kalau Daniel Boulud nih 2 Michelin star. Terus kemudian juga ada nih buku yang juga luar biasa dan berat banget ini. Sushi Shokunin. Wah, berat banget nih. Sushi Shokunin. Apa itu isinya? Jadi Sushi Shokunin ini ditulis sama Andrea Fazzari, dia kayak semacam reporter dan dia nulis basically some of the best sushi chef in the world yang ada di Jepang dan lain sebagainya. I think I've been to 50% of this place. Wow. Saito udah pernah, Sugita udah pernah, Nakaji, Koji Kimura, Takahashi, Yoshitake, Namba, Amamoto, Isao Amano, Kazuo Morita. I think sekitar setengah lah dari restoran-restoran ini I've been there, visiting, dan a lot of good story actually yang nanti bisa kita bahas juga ya terkait dengan orang-orang ini. Nah, ini kayaknya kalau saya ngelihat ya, Mas Pram ini kan selalu mengatakan soal shokunin gitu ya, selalu menjadi master gitu. Dan culinary world ini kan terkenal sangat menuntut mastery gitu. Makanya kita punya maestro, bahkan Jiro ini kan salah satu treasure ya, maestro lah ibaratnya dia maestro. National treasure. Mereka adalah mungkin kita warisan budaya non benda. Karena dia udah menjadi seorang warisan budaya sendiri gitu. Mungkin apa sebenarnya yang mungkin Mas Pram melihat gitu, would be the benang merah ya antara dari semua culinary master ini gitu ya. Dan because you've been there to some of the places gitu. Karena banyak orang kan merasa bahwa ya makanan kan gitu-gitu aja ya, sama-sama aja gitu ya. Orang some people think like that. Nah, tapi what makes the difference antara apa yang connect dari all this culinary master dan what makes the difference? Mungkin satu ya yang bisa kita bahas sih sebenarnya dan ini ada contoh bagusnya dari Hell's Kitchen. Ini komik nih. Ini Nishimura Mitsuru kreatornya, tapi ada penggambarnya ada orang lain. Ini komik Hell's Kitchen, manga Hell's Kitchen. Dan di manganya ada satu cerita yang bagus banget di akhirnya dia itu yang ketika mereka bertemu dengan namanya salah satu chef terbaik di dunia. Tunggu, pertanyaannya The Hell's Kitchen ini premis dan sinopsisnya apa? Jadi ceritanya ada seorang anak yang tidak punya bakat sama sekali dalam memasak, terus dia ketemu dengan Dogma, the Earl of Poor Eating from Hell. Jadi dia dari neraka. Ceritanya Dogma ini sebagai Earls of Poor Eating, itu dia udah stres karena katanya selama ini dia tidak berhasil menemukan the chef with true soul. Jadi chef-chef yang ketemu sama dia selama ini masuk neraka. Itu orang-orang yang membosankan semua. Jadi dia kesel, dia ingin mencari orang yang benar-benar punya tadi that kind of shokunin soul yang sehingga ketika dimakan sama Dogma tuh rasanya bakal enak banget. Jadi intinya dia udah kelaparan lah Dogma ini, maka dia ingin menciptakan seorang chef with true soul gitu kan. Nah, dia pergi ke sebuah sekolah lah namanya di situ. Dia pergi ke sekolah yang mendidik murid-murid ini supaya tujuannya tadi berhasil menciptakan chef dengan true soul chef kan. Ya terus kalau mati dimakan di neraka. Dan kalau nanti mati dia akan dimakan di neraka. Gitu kan. Nah, ngeselin banget kan. Nah, di sini mereka ketemu dengan namanya disebut dengan celestial chef. Namanya luar biasa. Jadi celestial chef ini adalah chef yang katanya menguasai setidaknya 3 jenis masakan sekaligus. Misalnya kamu menguasai masakan Italia, Perancis sama Jepang sebagai contoh begitu. Nah, di episode yang terakhir ini sebelum pergi ke episode berikutnya, maksudnya jadi ini Hell's Kitchen ini kayak volume 1-nya, kemudian ada volume berikutnya. Nah, ending dari Hell's Kitchen ini volume 1 setelah Satoru itu tokoh utamanya, Satoru dan teman-temannya ini udah berlatih, mereka pikir mereka udah jagoan kan, ini udah chapter 3 udah Tankobon volume 13 kan. Jadi mereka udah melalui berbagai petualangan, ketemu dengan musuh-musuh berat gitu kan, menyelesaikan berbagai masalah. Mereka disuruh nyobain tamagoyaki. Kalian tahu enggak tamagoyaki apa? Telur dadar Jepang kan yang dibuat oleh kata celestial chef ini. Nah, pas mereka makan, mereka awalnya bilang kayak biasa aja ya.
tamagoyaki ini kan biasa aja kan, kayaknya ini satu hal yang apa sih bedanya, kayak I've been eating this dan lain sebagainya kan. Tapi kemudian selama seminggu mereka stres semuanya. Kenapa mereka stres? Karena kemudian mereka baru menyadari setelah mereka makan tamagoyaki yang dibawa oleh Celestial Chef ini, tiba-tiba semua tamagoyaki yang mereka buat sendiri atau mereka makan rasa jadi enak. Dan itu sebenarnya yang membedakan. First lesson yang kita dapat adalah you would think, oh ini kayak gue makan biasa aja. Tapi once you eat that kind of food, then suddenly you will realize ketika you makan di tempat lain, kok ada kurang ini, kok kayak ada masalah di tempat ini, kok kenapa tiba-tiba nih rasa jadi kurang nendang lagi, atau kok kayak ada sesuatu subtle yang salah. Ini sama kayak Kak Ira ya, my wife itu kan, dulu sama itu kan, nggak, dulu semua makan tuh enak banget aja. Then she went eating with me. Nah sekarang dia bisa jadi kritikus makanan juga. Kemarin kita bawa ke restoran tempura yang mewah juga gitu kan. Tiba-tiba dia kayak, ini mah mendingan di Indonesia. And I have to say, actually it is not wrong. I went to one of the most famous Tokyo tempura restaurant. Dan ketika Kak Ira makan situ, dia pun merasa kayak ini ada beberapa hal yang sebenarnya I can get this in Indonesia dan gak harus di level seperti ini. Dan itu bener, karena tadi dia udah bisa membedakan, dia udah mulai ngerasain kan kayak, oh ini toh yang katanya terbaik di dunia dan lain sebagainya. Jadi satu kualitas yang memang unfortunately gini, kalau di komik-komik makanan kan banyak orang yang kayak ada juri-juri super gitu kayak wah gue cuma ngeliat dia udah tahu rasanya apa. But that's wrong. The only way for you to know whether something is good or not, you have to taste it. Iya kan? Gimana dan menyadari secara retrospectively bahwa yang lain itu tidak enak, kalah. Bener. Dulu juga zaman dulu kakak makan sushi pertama kali misalkan, dulu makan sushi di salah satu chain sushi yang sangat terkenal sampai sekarang. I eat there, then I like it, ya kan. Abis itu pindah lagi ke satu lagi sushi juga terkenal di Indonesia gitu kan. Tapi kemudian I move on juga. Karena kemudian menyadari setelah makan sushi bisa di Tokyo dan di Jepang dan sebagainya, rasa di sini nggak masuk gitu, nggak bisa menikmati lagi gitu kan. Jadi itu sebenarnya edukasi yang muncul ketika you went to the best place in the world, and then you realize oh ternyata ada level lain yang lebih tinggi yang membuat kita jadinya craving for that gitu. I want to go there again and craving for that. Dan look, ini kita bikin ini bukan kayak ini kita lagi pamer-pameran doang ya. Again, di episode Paman Gober if you remember, there was a time ketika gua bahkan bikin lomba dengan teman buat siapa bisa makan termurah gitu kan. Because I don't have any money. So I know the feeling of, ini bukan kayak waduh kenapa makanan harus mewah dan sebagainya. Enggak, bukan itu intinya. Tapi ketika kita makan di tempat seperti itu, ini ada, tahu Steve Harvey nggak? Tahu dong. Pembawa acaranya apa? Yang salah menyebutkan. Itu dia pembawa acaranya Family Feud ya. Family Feud ya. Kalau di Indonesia kan Family 100 ya, Sony Tulung gitu kan. Tapi Steve Harvey kalau di sini kan Family Feud ya kan. Nah, dia dulu pernah ada satu, and I remember this. Dia kan juga jadi pembicara motivator. Nah, di salah satu pembicara motivator dia cerita, dia bilang, kalau kalian mau sukses dan lain sebagainya, coba sekali-sekali kalian naik first class, kata dia. Kenapa kalian mesti nyobain first class di pesawat gitu kan? Karena once you try it, you will be addicted to it. Dan tiap kali you pergi naik pesawat, and not the first class or business class, tiba-tiba lu akan craving, no, I have to go there again. And then you will work and you will do whatever it takes so that you can actually return to the place that you like. Nah itu sama kayak kita kan, kita udah pernah ngalamin jatuh bangun. Kita tahu rasanya jatuh sampai ke bawah itu seperti apa, sehingga ketika itu kita mengejar pengen balik, aduh gimana caranya supaya bisa balik ke atas lagi gitu kan, ibarat kata seperti itu kan. Sama juga dengan tadi pergi ke tempat-tempat makan seperti ini, itu sesuatu yang menginspirasi, membuat I want to go back again and again, at least once in 2 months or 3 months gitu kan, just to remind myself this is why I work gitu. Kenapa sih gue kerja? Paling nggak ada satu nih, gue bisa merasakan sesuatu yang nggak bisa dirasakan oleh orang kebanyakan. Dan it's okay, again, kembali ya ke dulu episode kita, it's okay to dream, right? Capek nggak sih? Masa kita harus, ya oke lah, misalnya ini ada makanan yang bisa dinikmati sama semua orang, it's fine, it's good if you want to go there kan, nggak ada yang melarang juga. Cuman kenapa? Why stop right there? Ya kan? Ini yang makanya kan sekarang I want to introduce also my my blog post my food Instagram account, karena kemudian disuruh oleh Kak Ira harus ada catatannya semua, kamu pergi udah ke berbagai macam restoran kan. Gue salah satu orang Indonesia yang pernah pergi ke tempat yang paling banyak di tempat makan di dunia mungkin, karena itu tiap kali pergi pasti selalu pengen nyobain restoran Michelin dan lain sebagainya kan. Dan there has to be a record kata dia. Oke, I will make a record, ya kan. Dan di dalam record tadi tuh yang I name it Shokunin Master, ya kan. Ini filosofi Shokun ini sering banget diucapkan. Kenapa?
Nah dulu, makanya dari kita masuk ke Shokunin Master tadi dan kenapa jadinya kita taruh di situ? Karena kesempurnaan apa ya? Kesempurnaan tadi itu menginspirasi nggak cuma dari kita sekedar pingin kembali lagi. Makanya aku bilang kan, not just about having what you have right now, but you have to aspire to dream more. Ya kan, di salah satu episode kita sebelum juga kan, dengan bareng Pak Didi, ya kan, kita bikin institusi itu harus ada misinya dulu kan, harus ada dreamnya dulu kan. Same with you. Apapun yang sudah kita bangun, termasuk personal diri kita sendiri, punya mimpi itu penting. Nah, jadi ketika kita sudah punya mimpi, kita tahu, kita di sini ingin menginspirasi saudara-saudara. Jangan cuma berhenti di situ doang, tapi if you can go here, if you can go to this place, you need to go. Ya kan, and try to taste it by yourself, whether you like it or not itu urusan lain. Tapi paling nggak, you udah kesana, karena gini, nggak bisa kita bilang biasa aja. You nggak bisa bilang itu biasa aja sebelum lu makan di situ. Kan ada tuh kemarin, misalnya video, I remember ada orang ngeliat ini pigeon di burung merpati dimasak di menu pigeon atau menu ayam yang dimasak di restoran 3 Michelin star di Paris. Oh ya, ayam terus bentuknya yang kayak ayam set looking chicken. Epicure, itu di Epicure di Le Bristol di Paris. I've been there. And I actually taste it. And it was really really good. Dan ada waktu yang kakak coba itu ini Joseph the Pigeon namanya. Jadi itu pigeon yang luar biasa, enak banget. Tapi I can understand some people kayak kalau lihat dari kejauhan kan kayak apaan sih tuh? Pasti ini lebay, pasti ini yang dilebih-lebihkan kan. Tapi kemudian when you try it and because I've been there, no it's not, it's actually really really good itu. Aspire ke burung dara dari biasanya cuma digoreng doang kan. Sama nasi sama sambal, tiba-tiba jadi elevated. Betul. Jadi satu menu yang luar biasa. So I think that will be a transformative feeling ya buat orang-orang, sehingga ketika dia mengecap hal tersebut dia jadi tahu oke, ini sesuatu yang menginspirasi kita untuk merasa bahwa ya memang hidup itu ada banyak hal yang bisa dikejar dan bisa dinikmati gitu. Nggak cuma berhenti sekedar kalau istilahnya nggak cuma sekedar makan tuh hidup, tapi hidup itu makan. Ya, itu siapa ya, filosofi siapa tuh? Aduh, ada pernah ngomong kayak gitu kan. Biasanya orang ngomong kita tuh makan hanya cukup untuk hidup, that's wrong gitu loh. Hidup cuma sekali, ya kan? And this is my philosophy that you only live once, never settle for mediocrity. When I say never settle for mediocrity, bukan berarti cuma sekedar settle for mediocrity bukan sekedar kita jadi kerjaan doang, tapi in life we have to aspire. Iya kan? We have to aspire to get whatever it takes itu kan. Tentunya dengan cara-cara yang benar ya. Dan halal, for sure. Iya kan? Untuk bisa dapetin tadi yang luar biasa ini, itu yang mungkin satu yang kenapa akhirnya kita jadi punya satu episode khusus sampai harus bikin blog khusus terkait dengan makanan. Sekarang udah nggak ada blog lagi, so it's an Instagram account. Actually, it's an Instagram. No, I still have my blog, www.octavi.com. Tapi kan I have to write it down dan lain sebagainya kan ya. Cuman ini sebenarnya lebih kayak semacam repository aja bahwa ada catatan kita udah pernah pergi ke tempat itu dan lain sebagainya, recommended atau enggak. Nah ini poin yang menurut saya juga bagus ya dari Mas Pram ini adalah sebenarnya dengan mencoba berbagai macam kuliner gitu, and then we record all the books terkait dengan culinary master ini, menyadari bahwa the possibility is infinite gitu. Kita nggak bisa cuma merasa bahwa so deep. Kita cukup puas dengan diri kita sendiri atau kita merasa udah hebat banget. Enggak, ya itu adalah filosofi di atas langit masih ada langit. Itu benar. Dan ini kita bahas juga ini Eric Ripert ya. Jadi Eric Ripert ini dia kerja dulu sebelum dia bikin Le Bernardin, dia kerja sama Joël Robuchon. Again, gua nggak tahu apakah itu benar atau enggak. Joël Robuchon. Ya, silakan nanti mengkoreksi. Silakan dikoreksi kalau saya salah. Joël Robuchon itu adalah chef dengan Michelin star terbanyak di dunia. Jadi dia ada sekitar 32 Michelin star karena dia punya banyak restoran dan jadi bahkan on average kalau dia 2 Michelin star ada 16 restoran dia. Exactly, tapi dia punya beberapa 3 Michelin star juga ya, karena dia Joël Robuchon. Dan dia ini adalah benar-benar dikenal sebagai salah satu orang yang paling jenius di dunia masak Perancis, dan it's really tough to work with him. Jadi Eric Ripert di sini kan udah punya restoran 3 Michelin star kan. Dia pun mengaku, jadi dia ini ibarat kata adalah Joël Robuchon itu adalah to Eric Ripert sama kayak Marco Pierre White ke Gordon Ramsay. Nah, ibarat kata begitu. Nah, suatu hari di buku nih 32 Yolks dia cerita si Eric Ripert, Joël Robuchon tuh baru pulang dari Jepang. Dan pas balik dari Jepang dia makin annoying dan makin marah-marah dan makin bikin semua orang stres. Kenapa? Kata Eric Ripert. Jadi dia cerita Joël Robuchon begitu dia pulang dari Jepang, dia bilang, "Kalian pikir kalian semua hebat?" Gitu dia bilang gitu kan di bukunya. "Kalian pikir kalian semua hebat? Udah kerja di restoran gua yang 3 Michelin star dan lain sebagainya. Enggak ada apa-apanya kalian sama chef di Jepang. They are more precise, more perfect, better, more efficient, everything." Gitu kan. Dan apa namanya? Dan ini sebenarnya enggak cuma dikonfirm sama
sama Eric siapa? Ripert. Eric Ripert. Ini juga di-cover sama Anthony Bourdain ketika dia nulis buku pengantar buat ini nih. Rice, Noodle, and Fish. Oh. Jadi ini Deep Travels Through Japan's Food Culture ditulis oleh Matt Golding. Ditulis sama Anthony Bourdain. Anthony Bourdain buka pengantar sih dan dia bilang dia pernah ngobrol sama berbagai macam chef dari seluruh dunia dan mereka ditanya kalau lu pensiun dan lu nggak akan masak lagi dan lu cuma boleh pensiun di satu negara, lu akan pilih kemana? Jepang. Semua chef. Itu semua chef terkenal. Anthony Bourdain dan nanya. And this is an anecdote. Jadi kemarin I just returned from Japan for my birthday kan, makan di Sukiyabashi Jiro. Tapi kebetulan Jiro Ono lagi sakit hari itu. Dia udah 100 tahun guys ngomong-ngomong. Jadi hari itu Dia masih bekerja? Iya, hari itu kebetulan dia lagi gak kerja unfortunately. Jadi ada anaknya yang juga lebih jago bahkan menurut kakak udah he's even better nah Yoshikazu Ono. Tiba-tiba ada satu kayak orang old white guy tuh tiba-tiba datang. Kayak dia nggak ada reservasi nggak ada, dia udah datang aja. Terus datang terus dia langsung meluk si Yoshikazu Ono kan kayak siapa nih orang kok jagoan banget kan. Terus habis itu pas dia masuk terus dia juga makan, terus dia sambil foto-foto juga, sambil dia foto juga. Kita makin panik kan, kayak ini orang siapa kok hebat banget itu kan bisa bisa datang udah nggak ada reservasi, datang seenaknya, terus dilayanin dengan si Yoshikazu Ono kayak seneng banget ngelayanin dia dan dia juga sambil foto karena nggak ada satu yang berani foto di Jiro nggak boleh foto. Nggak ada yang boleh foto. Nggak ada boleh foto makanannya, jadi cuma dia doang nih datang. Siapa dia? Foto-foto kan. Terus kemudian tiap kali dia makan kayak so good gitu kan. Kakak udah mulai curiga kan. Ini orang karena nonton dia makan aja itu udah kayak suatu performance kayaknya. This guy is so fun gitu kan. Dan selalu lebay padahal ini tempat Jiro Ono yang terkenal nggak boleh ribut, nggak boleh apa. I asked him finally pas dia udah selesai makan kan. I asked him, look, are you Massimo Bottura? Massimo Bottura. Kalian tahu gak siapa Massimo Bottura? Siapa dia? 3 Michelin star chef dari Osteria Francescana di Italia, dekat Florence kotanya. Jadi dia juga sesama 3 Michelin star dan sangat very famous guy. Dia punya buku. I have it actually di my library yang di bawah. Cuman nggak di bawah. Never Trust a Skinny Chef. Oh jadi harus ini ya, bagus sekali namanya. Never Trust a Skinny Chef. Jadi nggak skinny. Ya agak buncit dikit ya. Dan waktu dia lagi menyamar, biasa tuh penampilan tuh sangat avant-garde gitu, ada kacamata bagus gitu. Tapi waktu dia pakai hoodie terus jadi dia berantakan banget lah. Emang dia enggak pengen bahkan kita enggak boleh foto dia. Dia bilang, "No. Today is Jiro Ono." Sukiyabashi Jiro not me, so do not photo me gitu. Terus dia kabur habis itu menghilang lagi kan. Tapi I understand he earned it. Karena apa? Jadi dia 3 Michelin star dari Osteria Francescana, one of the hardest restaurant to book juga di Italia. Ya kan? Dan dia makan di situ dan dia kayak makanan terbaik di dunia dia buat dia sih itu kayak I can literally saw bahwa dia merasa kayak this is the best dan itu bahkan juri dia adalah chef 3 Michelin star kan ini kayak kita kan cuma komentator doang ya I'm just a commentator right I eat at the best restaurants in the world try it but this guy is bona fide one of the best chefs in the world dan even dia di depan mata kakak sendiri ngomong kayak like this is the best. Kalau dia makan, itu kayak makan di kafe ya temen gitu ya. Iya makan di kafe. Dia mau berangkat Sukiyabashi Jiro kayak kafe ya temen. Gue boleh mampir gak? Oh boleh. Iya. Gitu kan. Bisa bilang ya, please give my love and hug to your father. gitu. Jadi seru lah pokoknya. So jadi itulah kenapa kenapa di Jepang ini jadi kayak luar biasa banget dan emang jadi kakak udah nyobain. I've tried Michelin stars di New York, Michelin stars di London, di Italia, di Eropa ya kan, tapi memang nggak ada yang bisa ngalahin Jepang. Mungkin paling dekat di Paris. Di Paris oke lah, itu nomor 2 lah. Tapi di Jepang ini memang beda banget dan tadi the effort that they put ya kan. Kalau kalian baca buku-buku tadi ini, kalian akan ngeliat kayak ini semua orang-orang yang terobsesi. Ini emang culture-nya emang the shokunin itself sangat obsessed. Shokunin itu tidak bisa dicapai tanpa ada obsesi. Dan jadi, ini tapi apa sebenarnya shokunin ini? Jadi kan shokunin adalah bahwa suatu filosofi bahwa kita tuh harus selalu mengejar kesempurnaan setiap hari. Dengan mengetahui fakta bahwa kesempurnaan itu mustahil dikejar. Jadi technically you are chasing something that you know is impossible to chase but you don't shit about it. Ini apa ibaratnya emang harus obsesi kan? Hari berikutnya harus lebih baik daripada hari kemarin tapi make it more obsessed. Yes. Ya kan bener kan? Tiap hari lu udah tahu lu nggak bisa, udahlah pram kayak udah lu sia-sia apa yang lu kejarin nggak akan kecapean. I don't care, I will try my best to go as near as possible to that perfection. Itu yang harus ada di dalam pola pikir setiap shokunin. Dan semua buku ini sama, baik 32 Yokes, baik si Letters to a Young Chef Daniel Boulud, Anthony Bourdain ya kan, dan ini benar-benar diomongin sama Marco Pierre White ketika dia kemudian mendapatkan Michelin star ya sampai dengan 3.
obsession, never ending obsession. Kayak mereka benar-benar kayak hidup gue cuma buat ini dan gue nggak pernah kepikiran melakukan hal lain selain ini. I don't give a damn apapun yang what it takes to achieve this, I will do it. Nah ini memang orang-orang yang tadi sangat terobsesi banget lah. Muka-mukanya emang sama semua. Obses. Oh, they are really obsessed. Kayak mereka tahu kayak gue nggak mungkin melakukan hal selain ini. Walaupun di hari mungkin lakukan berulang sama kerja dari pagi sampai malam, gini kita pernah bahas dikit kan. Tapi tadi energinya itu muncul dari tadi obsesi untuk menjadi yang terbaik dan perfection itu apa ya? Mengalahkan diri sendiri kan. Jadi memang ini yang apa ya? Yang when I saw it kayak wah gila sih orang-orang ini. Truly inspiring. Maestro ini semua ya. Maksudnya kayak mereka aja yang sudah sangat obses merasa kalah dengan orang yang obses di Jepang. Exactly. Apa yang membuat ini semua bisa apa ya? Karena dalam artian bahkan in every line of work itu kan ibaratnya you do always your best gitu kan ya. Dan bahkan mengetahui bahwa ya gue gak good enough gitu. Kayak but you always do your best gitu. Tapi you know that you're not good enough. Sehingga menciptakan ya tadi that level itu gimana caranya itu bisa? Tapi mungkin juga yang menarik ya. Jadi gini, kalau kita bandingin mungkin beberapa perbedaan terbesarnya ya, restoran di misalnya di Amerika sebagai contoh perbandingan kayak restorannya Eric Ripert, Le Bernardin. Dia itu adalah restoran yang skala besar. Kalau kita lihat kan restoran di Amerika itu semua hampir skala gede. Sementara kalau di Jepang restoran itu skala kecil semua kan. Jadi industrial, artisanal, lebih artisanal sama industrial. In a sense bahwa tadi makanya Joël Robuchon itu stres dengan anak-anaknya kan. Joël Robuchon itu kan bikin, bahkan Eric Ripert aja pun rasa dia nggak mampu memenuhi standar diminta sama Joël Robuchon, dan dia punya 3 Michelin star juga. Karena tadi semua orang di Jepang itu adalah kayak Joël Robuchon mini. Jadi ada Joël Robuchon tapi tiap restoran itu Joël Robuchon. Kayak begitu, itu beneran. Sementara yang Joël Robuchon pingin adalah dia pingin punya Joël Robuchon di bawahnya dia. Dia pingin scalable Joël Robuchon. But that is something also that I want. Personally, that's what I want. I want to have more Pramudia di kantor. Ya kan? Kalau gue punya 10 pram, I cannot imagine what I can do terhadap legal industry Indonesia. I'm serious. Kalau ada 10 Pramudia Oktavinanda, I'm gonna rule. Ya, tapi kalau 10 Pramudia Oktavinanda tapi align with your values and align with you. No, it has to be karena Pramudia is just a Pramudia tapi kali 10 gitu ya. Ya kan? That is the hardest thing to do. Jujur ya, susah banget nyari atau bahkan memproduksi 10 orang Pramudia. Lu satu doang. Susah banget gitu. Dan itu yang dihadapi oleh Joël Robuchon. Dia merasa dia nggak berhasil mencetak Joël Robuchon baru. Sementara kalau di Jepang, setiap chef yang ada di situ adalah Joël Robuchon by himself, ya kan? Dan kemudian tapi nggak salah juga karena gini, ketika orang-orang dulu kerja sama mereka di Jepang itu apprentice-nya gitu kan, mereka keluar pun mereka juga bisa jadi Joël Robuchon baru. Nah itu yang di Amerika mungkin kita belum ketemu, atau mungkin juga di sini di Indonesia kita belum ketemu gimana ya menciptakan orang-orang dengan skill yang sama gitu. Nah I remember misalnya sebagai contoh, ini dulu salah satu chef yang oke banget, dia Nakahara ya, Sumibi Yakiniku Nakahara, dia chef ahli daging. Jadi pertama kali dia dulu datang, dia itu bukan ahli daging, dia masak tempat lain lah. Dan ternyata buat dia jadi chef ahli daging itu, dia tuh harus mohon-mohon ke supplier daging, harus kenalan dan lain sebagainya. Dulu dia kayak dianggurin beberapa lama, mungkin setahun 2 tahun dianggurin. Literally kayak begitu. Emang that's life ya. Bisa aja you merasa kan udah jagoan dan sebagainya, tapi ternyata supplier saya nggak kenal sama lu. Karena di Jepang tuh relationship matter banget. Jadi ketika dia dianggurin sampai akhirnya dia diterima masuk, orang mulai percaya sama dia, baru dia akhirnya bisa dapat daging yang bagus. Itu juga ada tuh di beberapa manga restoran biasa dibahas tuh. You nggak punya supplier bagus, forget it. You cannot make a. Ya sebenarnya jadi chef ini benar-benar you also have to good relationship with the entire supply chain. Good relationship with the entire supply chain, disukai sama supplier chain lu, ya kan? Dan kemudian harus juga punya dedikasi dan skills yang membuat lu bisa melakukan hal yang sama. Waktu itu kakak bakal ingat banget itu kan di Sumibi Yakiniku again, kan ini omakase kan di depan dia kan. Terus tiba-tiba kakak baru mau pesan air nih, kayak aduh air gue habis. Terus si Nakahara bilang, no, I already order. Hah? Kok kelepasan kan? How about you know? Of course I'm a professional tadi ya. Masa air lu habis di depan mata gue udah gak nyiapin orang buat ngambil air lu? Gue gagal karena dia. Kalau sampai lu harus manggil pelayan buat tolong dong air saya habis. Ya kan? Itu apa namanya typical service yang memang dimiliki oleh orang-orang yang tadi aim to achieve perfection ya. I remember this one. Waktu itu pergi ke Jepang dan waktu itu kan bersama dengan orang gitu ya yang tangannya kidal. Ini padahal bukan restoran yang super gimana-gimana. Baru aja ngetahui nih ternyata orangnya kidal, dalam beberapa detik udah dipindahin semua sama pelayannya. Saking bahkan itu level of service yang kayaknya
kita harus belajar dong. Exactly my point. Dan ini ya orang juga mungkin nggak menyadari ya, bisnis kayak begini ini kan ya apa kayak kemarin apa di episode kita sebelumnya ya dengan Pak Didi kan sempat bahas Shokugeki no Soma kan, yang Shoku apa si Soma bilang kan bahwa bisnis makan itu atau basically sebuah bisnis service itu adalah hidup mati setiap harinya, karena you bertemu dengan orang yang bisa jadi itu adalah pertemuan pertama dan terakhir lo. Bener. Karena begitu dia nggak suka, ya pelanggan bisa kayak ya saya nggak suka, saya nggak ini. Bye. Tapi a good service will be translated to a good memory, dan a good memory dia akan datang lagi. Sama nih kayak I've been to like more than 100 restaurants di Jepang. Dan dari semua restoran itu nggak semuanya I revisit. Restoran terbaik adalah restoran yang sampai bikin oke, next time I will have to visit that restaurant again. Bahkan kalau lebih jago lagi adalah I already reserve for the next visit. That's what happened dengan beberapa salah satu restoran tersulit di Jepang. Kenapa I can go to some of the most the hardest restaurant, hardest to book restoran? Karena tadi begitu kita berhasil masuk di situ, then I keep booking it for the next reservation. Seperti contohnya Sukibayashi Zero. Sukibayashi Zero salah satunya, tapi yang misalnya contoh lagi itu ada namanya Chiune. Chiune I wait for 5 years. Sushi Nanba juga I wait for 5 years. Now I can go like every 6 months. Karena udah kenal kan sama chef ya kan, dan in general begitu ketemu sama orang di sana rata-rata chef tuh suka sama kakak. Kenapa? Nggak tahu, mereka merasa I have the same passion, kayak I'm not just like saying this is good, tapi I can like sometimes even giving show appreciation dan giving input kalau misalnya kayak ini mungkin bisa sedikit lagi. Jadi mereka seneng. Bahkan ada satu restoran yang sekarang nih baru aja dia kemarin I celebrate my birthday di Cezanne. Dia restoran tercepat mungkin dapat 3 Michelin star di Jepang. Dia restoran Prancis tapi orangnya orang Inggris. Daniel Calvert namanya. Dan di Jepang itu gila banget sih. Dia umurnya baru 35. Jadi ibarat kata karena dia di Jepang, which is adalah negara paling kompetitif terkait dengan makanan, dan dia dapat itu cuma dalam 3 tahun, less than 3 years. Oke, 3 years ya. Dan dia bahkan bukan orang Jepang. Jadi mungkin itu salah satu itu achievement yang mungkin lebih dahsyat daripada Marco Pierre White. Karena apa? Karena dia dulu di London. Di London gak ada saingan bos. Orang London gak bisa masak in general kan. Makanya Fish and Chips sama Haggis. Iya kan, Fish and Chips sama Haggis gitu kan. Jadi Marco Pierre White di umur 29 oke, I mean that's good. Tapi Daniel Calvert ada orang lagi yang lebih hebat di umur 35 itu kan kayak gila nih orang jago banget kan. Dan pertama kali kakak makan di situ tuh kayak sekitar 2,5 tahun yang lalu. Immediately when I ate there, waktu itu dia masih kayak 1 Michelin star. When I ate there, kakak udah tahu dari pelayanan dan dari makanannya ini nggak pantas 1. Ini minimum 2 dan lebih dahsyat lagi kalau bisa dapat 3. I know it, dan makanya kakak aja hubungan baik sama dia. Karena kan kemarin makan ketemu lagi sama dia kan. Kalau sekarang kan nge-book dia langsung lewat Instagram aja kan. Karena udah kenal kan. Tapi I told him, look, I already invest with you, I bilang. Because I know immediately when I taste the food here, you will be so famous. Next time I will not be able to reserve in this place through a normal way. I have to know you supaya gue bisa dapat privilege, bisa pesan lagi di lain tempat. Itu kelihatan karena dari mulai datangnya, bagaimana dia bikin menunya, bagaimana dia menservis orang-orang ya, everything is perfection. Dan ini ditulis juga sama Marco Pierre White. Apa sih yang membedakan restoran 3 Michelin star dengan 2 dan 1? Apa yang membedakan? Consistency. You deliver excellence consistently. Every time, every day. Gak boleh ada tempat atau ruang yang membuat kok tidak begitu ada satu, karena gini, at the highest level orang tuh akan scrutinize lebih banyak. Mungkin kita pikir kita udah jadi jagoan nih, kita udah jadi nomor 1 ya kan, terus lu berpikir lu dapat free pass. No, you will not get a free pass just because you're the best. Essentially because you are the best, you will never get a free pass. Makanya stres kerja kalau kita mau jadi yang terbaik, itu pasti stres banget. Karena tadi ada salah sedikit aja orang bakal nge-scrutinize. Orang bakal langsung restoran 3 Michelin star tapi tadi tempat makan gue jatuh nggak dibersihin. And I notice that I make records di setiap kali kakak makan, I make records kan. Nah misalnya ini dia ini nih, gelas gue nggak diganti, atau nih air gue udah habis dan tadi kok orangnya nggak ngelayanin gue ya, dan lain sebagainya. So I notice. Jadi misalnya waktu kita makan di mana, Le Effervescence, kayak yang ini bener pronunciation-nya. Itu juga 3 Michelin star di Tokyo juga, also one of the best. Jadi kalau La Effervescence itu dia lebih subtle taste-nya. Kalau Cezanne tuh lebih nonjok rasanya. Mungkin orang Indonesia akan lebih cocok sama Cezanne, but I like both. Di masuk di La Effervescence aja dari mulai masuk itu udah kerasa aura 3 Michelin star itu kerasa. Dan ini bukan 3 Michelin star yang kayak ada kemarin nonton ada orang marah-marah dia makan di Noma katanya. Oh iya. Iya, dia marah karena pas makan di Noma dia roti dikasih puisi.
Terus Ini spoken word competition atau I don't know. restoran? Jadi dia pasti dia makan roti itu dia sambil baca puisinya karena supaya dia lebih mengapresiasi rasa rotinya. And he says it's bullshit and I agree with that. Kayak roti sambil baca puisi, bos. Like come on, ya kan? You try too much. Karena my dear, bener deh. Membangkitkan itu warung makan tenda dengan lele Oh kan iya, ada pengamen. Sampai dengan ada pengamen kan. Nah, ini rasanya jadi lebih nikmat kan. But it's not like that, ya kan? Bisa jadi. Nah, di Lever Peasants itu kelihatan dari servisnya, cara dia ngomongnya, cara dia menyajikannya semua. It's like perfection. It's like a symphony. Itu kerasa banget. Sama kayak di Sezan juga seperti itu. Apa yang paling di notice waktu itu? Yang sampai kayak step in langsung tahu, oh ini. Ya, misalnya gini aja kan, dia dari kita lihat pertama kali dari menunya aja itu udah tertata rapi. Setiap menu punya cerita. Kan like, look, this is one of the team yang selalu berulang di podcast kita. To tell a good story, create a compelling experience, ya kan? Dan restoran-restoran tahu dari pertama kali dia masukin, pas kita baca pengantarnya, ini bukan puisi ya, jadi dia pengantarnya kan. Dari menunya tuh udah bikin kita jadi makin lapar, ya kan? Kayak, oke, ini kan dia sebutin suppliernya. Dia bisa ceritain kayak misalnya menu yang sangat terkenal di Lever Peasants itu adalah salad dengan 50 jenis sayuran yang semua itu seger banget. It was really refreshing, kayak ini mungkin salad tersegar di dunia pernah akan makan. Dan juga salah satu lagi makanan terkenal itu adalah turnip. Yang kayak lobak putih. Iya, kayak lobak putih itu. Dan itu cuma lobak putih doang, tapi itu enak banget. Kayak dia juga bisa mendeliver. Kelihatannya simple, kelihatannya sederhana, tapi kaya rasa. Itu kan salah satu pujian tertinggi buat kokinya. Makom tertinggi kan. Apa kalau kayak di Italia itu spaghetti cacio e pepe. Apa spaghetti cacio e pepe? Itu cuma modalnya keju dari Lazio, black pepper dan butter. And that's it, and it's so good. Siapa yang bisa bikin cacio e pepe enak itu ya. Rasanya sampai sekarang pasti memorable. Jadi itu yang kerasa jadi dari makanannya tadi tuh sederhana tapi jadi apa ya? Kalau kata Daniel, ya gue gak mau kayak Noma, bos. I don't want to try too hard. I just want to deliver a good food that will resonate with you dan memorable. Kita bakal selalu ingat kayak, dia ingin balik lagi. Karena enak banget, jadi kita jadi addicted. Ya, karena orang makan bukan karena pengen dengerin puisi kan. No, I know. Dan juga gini loh kan, sedih aja kan. Maksudnya gini loh, hidup kita terbatas kan. Hidup kita terbatas. Ini di Hell's Kitchen juga ada satu karakter tuh, cewek namanya Honoka atau siapa, I forgot. Jadi dia juga selalu gitu, hidup kita terbatas. Kita hanya berapa ribu meal sih bisa kita makan dalam seluruh hidup kita. Make it worth the time and calorie. Kalau kata kakak, jangan pernah punya, jangan makan sesuatu kalori sia-sia. Ya kan, karena kalau kalori sia-sia kita bukan cuma jadi gendut doang. Tapi kalau misalnya kita makannya bagus dan enak, itu jadi memorable, ya kan? Dan nggak cuma sekedar memorable di hari itu, tapi sampai sekarang masih keinget. I survive the pandemic pada saat itu juga dengan mengingat restoran-restoran di Jepang kan. Karena waktu itu kan masih di rumah doang kan, nggak bisa kemana-mana kan. Jepang tutup kan, literally nggak bisa kemana-mana. Bahkan membuat sushi sendiri. Bahkan sampai membuat sushi sendiri pada saat itu kan. Dan the one that kakak udah banyak kurus banget waktu itu kan, I was so thin karena nggak mau makan kayak. Tapi yang membuat itu adalah teringat selalu one day I'll have to survive this shit and return to Japan. Dan ini ada kalau tahu ini nggak Neil Gaiman yang Dream, ya The Endless Dream ya kan. Waktu itu kan salah satu, I really like this passage. Jadi waktu itu kan Dream lagi mau mengambil helmnya dia yang dicuri sama setan dibawa ke neraka. Oh iya, dan episode paling terkenal. Itu episode paling terkenal kan, dan dia ketemu sama Lucifer kan. Terus kan Lucifer udah gini-gini dan sebagainya, dibilang, emang lu punya kekuatan apa lu di sini? You're just a dream. What kind of power that you have in hell? Apa kekuatan dari mimpi neraka? Dia bilang, bos, justru gua ini membuat neraka ini bisa bertahan. Karena kalau manusia atau siapapun penghuni neraka ini tidak pernah punya mimpi suatu hari dia bisa keluar, that is all meaningless. Kenapa surga itu perlu ada? Karena kalau semua tempat adalah neraka, why even bother ya? Itu tempat kita, iya kan? Tapi karena semua orang bermimpi pengen bisa masuk surga, so neraka jadi punya value. Benar. Iya kan? Iya. Itu dan itu I think one of the best literary design dibawa oleh Neil Gaiman untuk menjelaskan kenapa dream itu penting dan kenapa tadi ini kan pergi makan ke tempat enak dan lain sebagainya, having that kind of dream allow us to survive this harsh world lah ibarat kata begitu ya. Karena ada sesuatu kita look forward kan, kayak oke, jangan mati sekarang dulu gitu kan. There are still plenty of things that we need to try dan lain sebagainya kan. Jadi nggak boleh kita berhenti cuman ya udah kita makan cuma sehari ini, kita makan sekedar buat sustain. I think that will be a sad life in a sense. Kalau kita bisa aim or dream more, you should.
ya kan? Jadi apa ya? Apa namanya? Kadang kan ada orang-orang yang kayak apa ya? I think I've read this before ya. Kayak dia tuh merasa nggak bermimpi pun salah. Iya nggak sih? Iya. Jadi kayak bahkan kita bermimpi salah. Kita mengencourage orang untuk bermimpi lebih besar itu jadi satu hal yang salah. Kayak enggak hidup tuh harus selalu penuh dengan penderitaan. I mean, gini, kerja kita mau penuh penderitaan nggak apa-apa, tapi paling kita jangan sampai ada mimpi itu jadi hilang. Iya dong. Kenapa mimpi harus hilang kan? Yeah. That's why I also make that blog. Mungkin tadi apa kata kamu kan ini, tapi emang ada yang bisa nanti pergi ke tempat itu dan lain sebagainya, ya kan? That's not the point. The point is to inspire people to give that look. I've been there. Gua pernah tadi hidup cuma sehari makan nasi seperempat dan telur sama sayur, ya kan? Dengan harga 2.500. And I've also been at the best places in the world. Ya, keep the dream gitu kan. Selama masih hidup, selama kita masih ada, life is full with possibilities. Death is final. But life is always full with possibilities. Jadi itu makanya salah satu yang mungkin harapannya ketika orang nanti menonton atau membaca itu dia bisa, okay, there are things that we can do gitu. There are things that we can look up to gitu. Yeah. Jadi kalau melihat dan ibaratnya merangkum obrolan kita hari ini, memang satu adalah the culinary, maksudnya kayak makan enak emang one thing ya, tapi what's behind it itu sebenarnya adalah the entire the entire obsession of some people to dream more, and also to mencoba mencapai dream itu sehingga bisa menyajikan itu kepada orang secara konsisten. Ini menurut saya adalah pembelajaran yang mungkin kita kadang-kala ini nggak cuma ngomongin soal professional life ya, tapi kadang-kadang juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya tadi kadang-kadang kita mungkin karena ya banyak kan, ada structural inequality lah, ada berbagai macam isu di muka bumi ini gitu yang memprevent us bahwa tadi ya dreaming itu salah, bahkan mengharapkan sesuatu yang lebih baik itu dianggap ngapain sih gitu ya. Iya. Nah tapi pada kenyataannya adalah dream itu yang sebenarnya membuat kita jadi hidup gitu, membuat kita menjadi bertumbuh gitu sebagai orang dan mungkin sebagai masyarakat juga gitu. Dan kebetulan ada orang menyalurkan lewat kuliner yang mereka bisa uangkan menjadi sesuatu yang sangat-sangat mahal. Exactly. Nah, kebetulan, tapi it comes not from making a successful business sebenarnya kan. No. It comes from obsessions of delivering the best dan memberikan bahwa we can having more, kita bisa memberikan sesuatu yang jauh lebih bagus lagi, yang lebih baik lagi ya, sehingga tadi ya bisa menciptakan kisah-kisah orang yang sangat inspiratif sih kalau menurut saya ya. Iya, I mean again ini kita ya karena keterbatasan waktu ya. Tadi kita ternyata ngomong gini udah 40 menit lagi ya. Kayak saya baru ngomong 10 menit deh. Bahkan belum bahas ini satu-satu. Look, ya kita bisa punya episode yang panjang, jadi mungkin nanti di lain waktu kita bahas satu-satu ya, kayak tadi nih kayak tempat rice noodle and fish. I really want to discuss this karena dia misalnya bahas di apa aja sih di Tokyo yang menarik buat kalian lihat dan lain sebagainya. Kalau kita ke Hokkaido dan lain sebagainya. Jadi percayalah masih ada banyak banget hal yang bisa mungkin nanti ada spin off blog kuliner. Mungkin ada bisa jadi blog kuliner. Nggak, bahkan dari game ada spin off. Jadi karena kan banyak ya. Kita kan mau bikin episode banyak ya. Jadi ini kayak Oishinbo aja I didn't have the time to nih. But mungkin pendek aja. Again ini The Joy of Rice ini cuma salah satu ya. Jadi Oishinbo ini adalah salah satu komik kuliner paling panjang yang ada di Jepang. Jadi kalau if you take Shokugeki no Soma panjang gitu kan. Cookie Master Boy, Yoichi, Cookie Master Boy, Mr. Ajiko itu kan tuh. Ini ada yang lebih panjang lagi Oishinbo, dan Oishinbo ini boleh dibilang dia mengikuti sejarah masakan dunia kuliner Jepang dari tahun 70-an sampai dengan sekarang. Jadi if you see this, you will see something yang yang kakak sendiri nggak menyangka ternyata dulu orang Jepang pun pernah merasa dirinya inferior. Jadi ada masanya Jepang dulu merasa inferior, kalah sama masakan Prancis, kalah sama masakan Cina. Karena mereka sebagai orang yang kalah perang dan sebagainya. Jadi mereka pernah dipermalukan ya. Jadi mereka pernah punya era seperti itu. Bahkan mereka merasa kayak sake itu atau minum alkohol mereka tuh kelas rendah, nggak ada apa-apa dibanding sama wine from Bordeaux gitu kan. Tapi kita bacanya mereka akan menyadari setelah sampai panjang bahwa ternyata Jepang itu udah melewati itu semua. Jadi apa yang membuat mereka ini gitu? Obsesinya. Jadi mereka nggak mau kalah aja. Oh itu dia. Ngerti gak sih? Obsesi nggak mau kalah gitu loh. Iya, ini yang mungkin bangsa Indonesia ini belum kita punya. Kita perlu banyak gitu. Ya kan kalau kayak gue punya obsesi nggak mau kalah dari siapapun kan. I have to beat everyone gitu kan. In my field of course. I will not try to fight in sushi, right? I will not be able. Cuman di lawyer lah misalnya sebagai contoh kan, atau kamu nanti di public policy ya kan. We need to have that kind of obsession building our institution supaya bisa ini, dan ini serius, ini beneran. Ada petani yang seumur hidupnya cuma ngurusin wasabi, ada nelayan yang seumur hidup cuma memfokuskan teknik ikejime ya. Jadi itu kan ini sekarang katanya ada lagi beberapa boleh diajarin di Indonesia, I've heard. Apa? And this is very good. Jadi teknik ikejime itu adalah teknik yang membuat rasa ikan tuh terkunci. Kan gini, pada saat ikan ditangkap kan mati kan? Yeah. Nah,
Ada tekniknya itu kita mengunci saraf-sarafnya supaya rasa ikan tuh terkunci di saat terbaiknya. Golden time yang kayak Golden time ada di komiknya Cooking Master Boy ya kan. Iya. Nah, teknik itu ya sebenarnya bisa diajarin di Indonesia. Dan itu kalau bisa dilakukan, itu bisa jadi salah satu bisnis yang menarik banget sebenarnya buat ikan-ikan. Karena nih dulu one of the sushi chef di Tokyo pernah ngomong sama kakak. Dia bilang, emang lu pikir ikan mengenal benua lintas batas? Ikan is ikan kata dia. Fish is fish. It can come from everywhere ya kan. Cuma tinggal masalah teknik preservasinya. Of course kalau ikannya udah kamu bawa seminggu yang lalu baru gue hidangnya jadi sushi bukan jadi bermasalah ibaratnya begitu kan. Tapi kalau misalnya gue dapat ikan dari mana dan lain sebagainya, hasilnya akan beda. And I can confirm this. I went to Jin. Itu Jin tuh restoran sushi di Paris. I just want to try at that time kan, kayak dan semua kan orang mikir gila makan sushi di Paris. It's a landlocked city and it's in French in France, right? Dan tapi ketika makan itu mind blowing. It was really good. Kayak, ini susinya enak banget bos. Dan ketika kakak nyobain kayak uninya, itu rasanya beda banget. Ini bukan uni yang biasa dari Hokkaido. Ternyata memang beda. Uninya dari mana? Dari Brittany. Bukan dari Alsace itu. Bukan dari Brittany. Brittany itu di pantai di Prancis juga kan. Dan kadang-kadang this is so different. This is like the uni that I have. Of course, karena nih uni yang gue dapetin dari Brittany. Every piece of sushi that you try right now kata chefnya is not coming from Japan, it's coming from France. Locally sourced dan rasanya beda. Makanya rasanya distinktif dan jadi enak banget karena kakak udah terbiasa merasa di Jepang di Tokyo kan. Ketika makan sini kayak ternyata beda ya. Ternyata di bawahnya beda, hasilnya juga jadi beda. Sama juga di Indonesia. Kadang kenapa sama tuna Indonesia kalah sama tuna Jepang? Itu kan sesama tuna juga. Ya kan? Masalahnya adalah apa tadi? Karena teknik penangkapannya, teknik lainnya mungkin makan waktu terlalu lama, tidak menggunakan IKG metadata dan lain sebagainya, sehingga akhirnya kualitasnya jadi menurun. Tapi kalau misalnya orang Indonesia kita diajarin, there is a lot of opportunities di negara maritim seperti kita yang I think itu salah satu hal yang mungkin nanti bisa jadi bahan pertimbangan gitu ya. Gimana cara tuh kita meningkatkan ini? Belajar dari nelayan-nelayan yang ada di Jepang. And you know kemarin I went to Ise-shima itu di Tokyo ya, di salah satu prefektur di sana. Ternyata ada banyak nelayan Indonesia kerja di sana. I was surprised. Mereka sebagai aging population gak heran sih. Exactly kan? Dan ini bagus. Karena apa? Kalau benar nelayan Indonesia banyak kerja di sana and they learn all the best teknik untuk tadi ya, capturing and preserving the fish, dan mereka balik nanti ke Indonesia bawa ilmunya, I think itu bisa jadi luar biasa banget. Nah, inilah mudah-mudahan obsesi kita terhadap quality keep dreaming ini bisa terus hidup ya. Dan saya rasa mungkin di episode kali ini we already discuss a lot ya terkait dengan pembelajaran dari isu-isu kuliner dan kawan-kawan. Bisa jadi ya. Tapi I think this is already a very good intro for what it means to be a culinary master and to be a master. Iya. Nanti jangan lupa follow juga ada Shokunin Master. Nanti kita pasang linknya. Nanti akan ada linknya juga pada saat episode ini keluar. So thank you so much ya everyone buat tetap nonton di The Reading Chamber and looking forward to seeing you again in the next episode. See you.